Shambhala, kerajaan dimensi lain. Sedulur-sedulurku, nama Shambhala memang sangat jarang kita dengar, atau bahkan Anda mungkin tidak pernah mendengar sama sekali. Bagi masyarakat Hindu dan Buddha, nama Shambhala umumnya pernah didengar atau dibaca karena Shambhala terkait dengan ramalan kemunculan Avatara Wisnu yang terakhir pada masa Kali Yuga ini. Kalki akan muncul pada akhir masa Kali Yuga. Kali Yuga berlangsung selama 432.000 tahun. Aryabhata, seorang astronom yang terkenal, menyatakan bahwa Kali Yuga dimulai pada 3102 sebelum Masehi dan sampai sekarang tahun 2021. Kali Yuga telah berlangsung selama 5123 tahun dan berakhir pada tahun 426.877 yang akan datang. Lalu menurut Profesor Rajaram, berdasarkan perhitungan para ahli Jyoti, ilmu perbintangan Weda, zaman Kali Yuga mulai pada tahun 3102 sebelum Masehi, bersamaan dengan berakhirnya lila atau kegiatan rohani Sri Krishna di muka bumi ini. Lalu menurut Bhagavata Purana, setelah berakhirnya masa keemasan gerakan Sankiran Sri Chaitanya Mahaprabhu yang akan berlangsung selama 10.000 tahun mendatang, kemerosotan zaman Kali akan semakin menjadi-jadi. Sifat-sifat alam yang rendah akan mendominasi, manusia semakin tidak mengenal Tuhan. Orang-orang suci, orang-orang yang taat kepada Tuhan akan sangat langka dan menjadi sesuatu yang asing bagi masyarakat umum. Mereka akan disakiti, diburu seperti binatang di tengah kota. Orang-orang suci terpaksa harus mengasingkan diri ke hutan, bersembunyi dalam goa-goa di pegunungan atau seolah menghilang dari muka bumi demi keselamatan diri mereka. Dalam berbagai bagian kitab Bhagavata Purana disebutkan bahwa dalam situasi yang sudah sangat merosot seperti itu, Tuhan akan menjelma sebagai Kalki Awatara. Beliau akan muncul untuk menghancurkan manusia-manusia jahat yang sudah tidak bisa lagi dinasihati lewat kata-kata. Kemunculan Kalki Awatara telah diramalkan dalam banyak kitab-kitab Weda. Dalam Bhagavata Purana, ramalan kemunculan Kalki Awatara diuraikan setelah penyebutan ramalan kemunculan Buddha Gautama. Kalki Awatara adalah awatara Tuhan ke-22 atau awatara yang terakhir untuk Yuga saat ini, Kali Yuga. Satu Mahayuga atau Catur Yuga yang terdiri dari Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga berlangsung selama 4.320.000 tahun bumi atau sama dengan satu hari Tuhan. Namun umumnya orang hanya mengenal 10 awatara yang diuraikan dalam Bhagavata Purana, dan Kalki adalah awatara Wisnu yang ke-10. Setelah itu, menjelang pergantian dua Yuga, Kali Yuga dan Satya Yuga, Tuhan pencipta alam semesta akan menjelma sebagai Kalki dan menjadi putra seorang Brahmana terkemuka, Vishnu Yasa. Dan selain itu, Bhagavata Purana menyebut sebuah tempat bernama Shambhala yang akan menjadi tempat kemunculan Kalki. Teks-teks Hindu seperti Wisnu Purana menyebutkan Shambhala sebagai tempat kelahiran Kalki, inkarnasi terakhir Wisnu yang akan mengantarkan zaman keemasan baru. Namun teks di mana Shambhala pertama kali dibahas secara ekstensif adalah pada Tantra Kalacakra, kitab suci kuno dari budaya Zhangzhung yang mendahului Buddhisme Tibet. Sedulur-sedulurku, teks kuno Zhangzhung mengidentifikasi Shambhala dengan lembah Sutlej di Punjab atau Himachal Pradesh di India. Bangsa Mongolia mengidentifikasi Shambhala berada di lembah tertentu di Siberia Selatan. Cerita rakyat penduduk Altai meyakini bahwa Gunung Beluka sebagai pintu gerbang ke Shambhala. Cendekiawan Buddhis modern tampaknya menyimpulkan bahwa Shambhala terletak di jangkauan yang lebih tinggi dari Himalaya yang sekarang disebut Pegunungan Dhauladhar yang ada di sekitar McLeodganj. Dan Shambhala diyakini berada di Tibet, di antara gunung-gunung yang berada di Himalaya. Posisi tepatnya tidak pernah diketahui, tapi menurut konon cerita, kerajaan ini ada di salah satu lembah di kompleks pegunungan Everest tersebut.
Beberapa legenda mengatakan bahwa pintu masuk ke Shambhala tersembunyi di dalam biara yang ditinggalkan di Tibet dan dijaga oleh makhluk yang dikenal sebagai Wali Shambhala. Lalu menurut legenda, di tanah ini hanya orang-orang yang berhati murni dapat hidup, tempat di mana cinta dan kebijaksanaan serta di mana orang kebal terhadap penderitaan dan usia tua. Penduduknya santun dan saling menjunjung persaudaraan. Di kerajaan ini terhampar semua kemewahan yang membuat mata menjadi silau. Shambhala dikatakan tanah 1000 nama atau tanah terlarang, tanah air putih, tanah spirit radiant, tanah api hidup, tanah para dewa hidup, dan land of wonder. Agama Hindu menyebutnya Aryavarta, bangsa Cina menyebutnya sebagai Sitin, surga barat dari Si Wangmu, Rusia menyebutnya sebagai Belovoide. Hampir seluruh wilayah di Asia menyebut Shambhala sebagai Shangri-La. Kerajaan Shambhala memiliki ibu kota bernama Kalapa dan diperintah oleh raja-raja dinasti Kulika atau Kalki. Untuk bisa berada dalam Shambhala tidaklah mudah. Hanya orang yang murni hatinya yang dapat tinggal di dalamnya. Tentang kehidupan di sana diceritakan jika tempat ini benar-benar seperti surga. Di Shambhala tidak ada yang namanya duka dan hal-hal negatif. Semua yang ada adalah sesuatu yang baik, begitu damai, sangat adil, cinta kasih merebak, orang-orangnya bijaksana. Para penghuni Shambhala adalah makhluk hidup yang sempurna dan setengah sempurna. Di dalamnya mereka saling bekerja sama memandu evolusi kemanusiaan. Penduduknya memiliki pengetahuan spiritual yang sangat mendalam dan kebudayaan mereka didasari oleh hukum, seni, dan pengetahuan yang jauh lebih tinggi dibanding dengan pencapaian yang pernah diraih dunia luar. Pengertian Shambhala pada dasarnya bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama merupakan nama tempat yang berasal dari bahasa Sanskerta kuno yang menggambarkan sebuah tempat atau daerah yang di atasnya terdapat sebuah kerajaan mistik yang dilindungi atau dikelilingi oleh deretan pegunungan dan diyakini merupakan pusat dari kekuatan spiritual atau mistik dunia. Lalu yang kedua, Shambhala merupakan sebuah kebijaksanaan internal yang dilambangkan dengan Dharma Cakra Mandala yang menunjukkan hubungan erat dan keharmonisan antara perbuatan, ucapan, dan pikiran. Lalu yang ketiga, dalam pengertian yang bersifat esoterik, Shambhala dikatakan sebagai Tata Gatar Gaba yang merupakan esensi dari berbagai hal atau manifestasi yang melampaui kondisi ada dan tiada, serta kondisi yang menetralkan samsara dan nirvana. Sedulur-sedulurku, selama bertahun-tahun orang bertanya-tanya tentang keberadaan Shambhala atau Shangri-La, berpetualang untuk menemukannya di pegunungan dan gurun, dan juga kadang-kadang mengaku telah menemukannya, tapi Shambhala tetap sulit difahami di luar jangkauan manusia biasa. Maharshi Amara mengetahui tentang aspek kehidupan yang luar biasa di Shambhala. Dia mengatakan dunia belum siap untuk Shambhala. Itulah mengapa hal itu tetap di luar batas bagi kebanyakan orang. Orang-orang di Shambhala menjalani kehidupan yang sempurna untuk selamanya. Peradaban mereka telah mencapai tingkatan tertinggi. Ilmu mereka, baik material maupun spiritual, telah berkembang pesat sehingga mereka hidup dengan menarik energi langsung dari matahari. Mereka tidak menderita kelaparan, penyakit, kematian, atau segala bentuk kenegatifan. Ketika kita meningkatkan tingkat kemurnian kita dan siap untuk memahami, menerima, dan menjalankan cara-cara Shambhala, itu akan membuka pintunya bagi kita. Tidak lama lagi, kita harus hidup di dunia yang bebas dari kekerasan, korupsi, dan semua ketidaksempurnaan. Zaman ke-8 yang baru saja kita lewati, ketika kita akan memenuhi syarat untuk mencapai jantung Shambhala. Amara telah menjelaskan bahwa seluruh dunia akan menjadi Shambhala. Ini seharusnya menginspirasi kita untuk mempersiapkan diri dengan cepat. Kita tidak perlu menunggu sampai zaman baru didirikan. Kita bisa siap untuk zaman baru dengan membangun Shambhala di dalam diri kita sekarang. Orang Shambhala dapat tumbuh setinggi itu karena mereka mengikuti prinsip-prinsip tertentu. Ini dikenal sebagai prinsip Shambhala. Masing-masing dari mereka telah disempurnakan oleh para resi atau guru tercerahkan selama bertahun-tahun. Amara berkata bahwa jika kita mempraktikkan bahkan salah satu dari prinsip Shambhala dengan sempurna, kita mencapai tingkat keilahian yang tertinggi. Dalam pegunungan dekat Tibet yang diselimuti salju terdapat komunitas suci yang sudah lama dipikirkan orang sebagai mitos.
mitos yang terlanjur menjadi utopia legendaris komunitas Tibet. Legenda adanya pusat kearifan sorga, kebijaksanaan abadi dan universal yang menjadi tempat suci spiritualis, khususnya Buddhis, Taois, spiritualis Hindu, dan Sarmanisme. Sebagai tempat kedamaian, Shambhala secara eksternal sesuai tradisi Buddha di Tibet ditafsirkan sebagai lokasi geografis yang menjadi sumber inspirasi Sang Buddha dalam mengajarkan Kalacakra Tantra. Kitab klasik ini mengupas misteri Shambhala. Dalam mitologi Pon, kepercayaan asli orang Tibet, diceritakan lokasinya di kerajaan Asia Tengah yang dipercayai menjadi sumber dan pusat energi spiritual. Saking indahnya Shambhala ini, spiritualis Andrew Thomas menamai judul bukunya Shambhala, Oasis of Light, terbitan London 1976. Shambhala is a center of high evolutionary energies in Central Asia. Shambhala sebagai pusat evolusi energi yang tinggi di Asia Tengah. Shambhala pun lantas menjadi simbol keharmonisan hidup dengan jalan spiritual. Chogyam Trungpa, spiritualis yang otoritatif, menyingkap tabir Shambhala menyebutnya authentic spiritual practice, praktik spiritual yang otentik yang telah ribuan tahun lamanya menjadi jalan hidup para spiritualis dan mistikus. Dewasa ini, agama sebagai sebuah institusi mulai ditinggalkan, sedangkan spiritualis sudah mulai maju karena lebih meyakinkan. Di Barat, Buddha tumbuh dan berkembang layaknya tanaman. Ajaran-ajaran spiritualis Buddha sudah mulai dipakai oleh berbagai kalangan dari berbagai latar belakang agama, hingga akhirnya semangat beragama tidak lagi terbatas oleh dogma komunitas dan lebih pada penjelajahan spiritual individu. Barat dikenal dengan rasionalitasnya, sedangkan Timur dikenal dengan kearifan spiritualnya. Jauh sebelum Buddha berkembang di Barat, Timur telah menunjukkan pesonanya terhadap dunia. Pesona kearifan itu muncul dari arah gunung Himalaya di sebuah negeri yang tersembunyi di balik bayang-bayang Cina. Tibet adalah sebuah negara dengan karakter spiritual yang unik. Magnet spiritualnya bahkan menarik simpati orang-orang yang memiliki pengaruh besar dari masa Genghis Khan sampai Adolf Hitler. Mereka merasa terpanggil untuk mencari sebuah surga dunia yang terlanjur menjadi utopia spiritual. Surga itu disebut dengan Shambhala sebagai spiritualitas tertinggi umat Buddha Mahayana di Tibet. Nah, demikianlah sedulur-sedulurku pemaparan materi singkat mengenai Shambhala, kerajaan dimensi lain. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk sedulur-sedulurku bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Sampai berjumpa, saya akhiri. Mugi Rahayu Sagung Dumadi.